di Bahri Tegal ya. Hari ini saya akan belajar bersama dengan kalian. Apa kabar semua mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa Politeknik Harapan Bersama ya. Semoga kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu dosen di rumah. Baik, stay at home, jangan kemana-mana, jaga kesehatan. Jelas ya? Oke, hari ini saya akan membahas tentang matematika bisnis. Kita belajar bersama tentang matematika bisnis ya. Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya, karena akan terus berurutan materinya. Jadi biar Anda jelas semua. Ya, oke. Kita lihat videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, mahasiswa saya di Politeknik Harapan Bersama, khususnya di Prodi D3 Akuntansi ya. Hari ini saya, Bahri Kamal, akan menjelaskan tentang fungsi linear ya. Kalian mungkin sudah dapat materi ini dari waktu SMA atau SMK dari guru kalian. Saya sifatnya hanya mereview saja ya. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu fungsi ya. Fungsi itu penerapan ya dalam ekonomi dan bisnis. Itu sangat penting untuk dipelajari karena model-model ekonomi yang berbentuk matematik biasanya dinyatakan dengan fungsi. Fungsi dalam matematik itu menyatakan suatu hubungan formal di antara dua himpunan data. Jika himpunan tersebut adalah variabel, maka fungsi dapat dikatakan hubungan antara dua variabel. Kemudian sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Jadi gabungan antara variabel, koefisien, dan konstanta itu disebut dengan fungsi. Kemudian variabel dan koefisien senantiasa terdapat dalam setiap fungsinya. Berikutnya pengertiannya, biar kamu tahu dulu apa itu variabel. Itu adalah unsur pembentuk fungsi yang mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf Latin, melambangkan sumbu dalam sistem koordinat. Nanti kita langsung kepada soalnya ya. Nanti kita tahu mana itu variabel, mana itu koefisien ya, mana itu konstanta. Kemudian koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Dan yang terakhir adalah konstanta, adalah bilangan atau angka yang tidak jarang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan. Tidak terkait pada suatu variabel tertentu ya. Sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, ini mana yang disebut dengan variabel? Y, 9 atau 4X. Mana konstanta? Nah, oke, Y itu variabel. Ya. Kemudian berikutnya X itu adalah variabel bebas. Dan 4 itu adalah koefisien variabel X-nya. Dan yang 9, angka yang berdiri sendiri disebut dengan konstanta. Jadi kalian harus tahu dulu mana yang disebut dengan variabel, koefisien, dan konstanta seperti pengertian yang di atas tadi. Jelas ya sampai sini. Kemudian untuk notasi sebuah fungsi secara umum biasanya Y sama dengan F dalam kurung X ya. Ini adalah fungsi X seperti itu. Masih ingat ya waktu SMA dan SMK ya. Sekarang kalian sudah menjadi mahasiswa, mungkin materi ini enteng buat kalian ya. Saya hanya mereview. Yang pertama itu ada yang namanya fungsi aljabar. Itu merupakan
Semua fungsi yang menggunakan operasi perhitungan secara aljabar. Macam-macam fungsi aljabar itu yang secara rasional. Yang pertama adalah fungsi polinom. Apa itu? Fungsi yang mengandung banyak suku dalam variabel bebas. Kemudian yang kedua, yang B, fungsi linear. Adalah fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabel bebas. Nah, variabel bebasnya itu satu. Contoh, Y sama dengan 2X plus 4. Jadi itu variabel bebasnya X-nya hanya 1. Kalau yang C, fungsi kuadrat, adalah fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 2. Kalian lihat contohnya ya. Di sini contoh. Nah, Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, X pangkat 2 itu dibacanya kuadrat plus 4. Jadi kalau ini tidak ada, di sini ada yang disebut dengan kuadrat. Sampai sini jelas ya. Berikutnya, fungsi kubik. Nah, tadi 2 ya. Sekarang kubik. Nah, kubik berarti biasanya fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 3. Biasanya meter kubik ya, angka 3. Contohnya Y sama dengan 2X pangkat 3 itu disebut dengan kubik plus 4. Jelas ya. Kemudian yang terakhir fungsi pangkat. Nah, fungsi pangkat itu apa? Fungsi yang variabel bebasnya berpangkat suatu bilangan real. Nah, contoh Y sama dengan X pangkat 3. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang membuat sebuah grafik fungsi. Nah, ini sudah mulai masuk ya kepada materinya. Menggambar fungsi linear. Ini kita harus tahu dulu. Fungsi linear akan dihasilkan dalam sebuah garis lurus, kurva linear, yang terbentuk dengan cara memberikan nilai-nilai tertentu pada variabel bebas. Itu namanya X ya, variabel bebasnya X, sehingga diperoleh nilai-nilai variabel terikat Y. Jadi nanti kalian harus tahu dulu mana variabel bebas, mana variabel terikat. Kalau nanti kalian sudah masuk ke semester 3, itu ada variabel dependen dan independen ya. Ada yang dipengaruhi dan mempengaruhi, yang terikat dan yang bebas. Itu hanya nama, sama saja variabel X dan variabel Y. Ya, jelasnya variabel X dan variabel Y. Dalam menggambarkan fungsi linear ini cukup 2 buah titik koordinat dapat membentuk kurva linear. Nah, nanti kita membuat kurvanya seperti itu ya. Oke. Contoh, ini sangat mudah sekali contohnya ya. Y sama dengan 8 min 2X. Nah, ini adalah perumpamaannya. Jika X sama dengan 0 dan jika X sama dengan 2. Satu boleh? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa hitung. Kita dua perumpamaan X 0 dan X-nya 2. Maka Y sama dengan 8 min 2. X-nya berapa? 0. Nah, ini 0 ya. Kita pindahkan ke sini. Berarti 2X-nya 2 kali 0. Berarti sama dengan 8. Ya. Kemudian kalau X-nya 2, maka Y sama dengan 8 dikurangi 2. X-nya berapa? 2. Tempatkan di sini. Nah, jadi 8 dikurangi 4 ya. Ini dikali dengan ini. 2 kali 2 sama dengan 4.
Y sama dengan 4. Jelas ya? Iya. Kemudian buat persamaannya ini, yang namanya persamaan. X variabel ini sumbu X, ini sumbu Y. Jika X-nya 0, nih, jika X-nya 0, maka Y-nya 8. Berarti 0, bawahnya 8. Jika X-nya 2, maka Y-nya 4. Nah, berarti X-nya 2, Y-nya di bawahnya 4. Jelas ya? Jelaslah, gampang ini. Kemudian kalian buat grafiknya. Ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y. Nah, tadi diketahui X-nya 0, Y-nya 8. Sini, kamu kasih titik di sini ya. Ini titik-titik di sini. Titik Y 8. Kemudian jika X-nya 2, mana 2? Nah, ini. Y-nya berapa? 4. Oh, ini 4. Ini tarik ke sini, ketemunya di sini. Ini kalau di berarti titik-titik. Titik-titik sampai sini bawah, kemudian ini titik. Kemudian tinggal di garis. Jelas ya? Contohnya mudah sekali. Ya, penggambaran fungsi non linear. Nah, di sini ada fungsi kuadrat parabolik yang A. Contohnya di sini Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X plus 8. Contoh seperti kayak tadi, soal tadi. Nah, ini kita mulainya dari 0. Jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 1, dan berikutnya. Maka Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 8. Nah, di sini. Seperti contoh, kita tinggal masukkan ke bawah, dan Y sama dengan itu X-nya diganti 0. Ya, karena jika X-nya 0, maka yang ada tulisan X, kamu diganti angka 0. Nah, 4 kemudian dikalikan 0 di sini plus 8 sama dengan Y itu hasilnya 8. Berarti jika X-nya 0 maka Y-nya 8. Berikutnya jika X di sini sama dengan 1, Y-nya 5. Kok jadinya 5? Ya, ini hasil daripada penjumlahan X-nya diganti 1. Itu ya. Ini penjumlahan sangat mudah sekali. Kalian pasti akan lebih mudah lah ya. Ini karena angkanya nggak terlalu banyak, ini secara kasat mata juga bisa dilihat ya, tidak usah pakai kalkulator, itu udah jelas sekali. Gitu. Berikutnya jika X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2. Nah, tadi 0, 1, 2, nah ini 3, 4. Berarti ada berapa? Iya, ada 5. Ya, X-nya 0, 1, 2, 3, dan 4. Kalau X-nya 2, maka Y-nya 4. Sudah ketemu ini ya. 4 dikurangi 8 ditambah 8. X3 juga sama. Ya, rumusnya X-nya itu diganti angka 3. Kalau X-nya 4, maka Y-nya sama dengan X kuadrat min 4X plus 8 seperti soal tadi, berarti X-nya diganti angka 4. Jelas ya, ini kayaknya mudah sekali. Berarti Y-nya ada 8. Nah, setelah sudah diketahui jika X sama dengan 0 sampai 4, maka kalian buat grafik. Ini grafiknya seperti ini. Sumbunya X dan Y, atas X di bawah Y. Tadi yang 0 hasilnya 8 ya. Kemudian yang 1 X-nya, Y-nya hasilnya 5. Yang 2 4, yang X-nya 3, Y-nya 5. Yang 4 Y-nya 8. Kemudian kamu buatkan
grafiknya gampang, sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ya. Ini kurvanya seperti ini. Mengapa? 0. Ini X-nya 0. Y-nya 8. Nah, titiknya ada di atas ini. Ujung kiri atas. Nah, itu Y-nya 8. Kemudian X-nya 1. Nah, 1, Y-nya 5. Terus ke bawah. Nanti ada titik-titik gitu ya. Untuk garis penghubungnya. Sampai dengan X-nya 4, Y-nya 8. Nah, setelah sudah ketemu titik ini, titik-titiknya ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5 titik. Kamu tinggal garis lurus. Nah, seret. Nah, akhirnya berbentuk parabolik seperti itu, membuka ke atas. Saya rasa jelas. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan ke kubik ya. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau orang bilang itu kubik itu kibik ya. Plus 4X kuadrat min 2. Nah, ini jika X sama dengan min 2, jika X sama dengan min 1. Jadi boleh mulai dari angka min 2 ya. Min 1 habis ini pasti 0, terus 1, 2. Jadi jumlahnya biar sesuai ya. Kemudian di sini Y sama dengan X pangkat 3, ini soal yang di atas, taruh di bawah ya. Kemudian yang X min 2, berarti semua X di sini diganti min 2 ya, kemudian dijumlahkan. Ini hasilnya 6 ya. Kemudian jika X-nya min 1, maka Y-nya berapa? Nah, ketemunya 1 ya. Hasil perolehan penjumlahan ini. Ini setelah min 1 baru X-nya 0 ya, maka Y-nya nah semua X diganti 0. 0 ketemunya di sini Y-nya sama dengan hasilnya min 2. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, maka Y, nah semua X diganti angka 1. Seperti ini ya. Kemudian Y-nya hasilnya dari atas ini kita masukkan ke bawah ya. Ini 1, 4 dikurangi 2. Ini hasilnya Y sama dengan 3. Yang berikutnya yang terakhir adalah X sama dengan 2. Karena tadi mulainya min 2, min 1, 0, 1, 2. Maka Y sama dengan X-nya diganti angka 2. Kemudian dijumlahkan saja. Hasilnya Y 22. Jelas ya? Iya, gampang. Nah, berarti dari min 2, min 1, 0, 1, 2 berarti ada berapa? Ada 5. Kemudian kita masukkan ke sini yang 5 tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di atas sumbu X ini namanya persamaan ya. Ini sumbu X dan di bawahnya Y. Di atas itu min 2 X-nya, Y-nya 6 sesuai perutangan tadi ya. Jika X-nya 1, Y-nya 1. 0, min 2. 1, 3. 2, 22. Maka kita masukkan ke gambarnya saja, gampang ini sekarang ya. Ini ada sumbu X-nya, yang ke atas itu sumbu Y. Yang pertama min 2, Y-nya 6. Berarti min 2 di sini 6. Dari kiri atas, ini titik sini ya. Anda bisa lihat. Kemudian X-nya min 1 ya. Y-nya 1. Nah, kemudian 0, min 2 di sini. Kemudian 1 positif ya. Ke atasnya 3. Ini kira-kira di sini. Dan 2, 22 berarti naik ke atas. Kanan atas ya. Setelah terbentuk titik-titik, tinggal digaris saja titik tadi sebagai tanda penghubungnya. Nah, berarti dari kiri ke kanan. Kayak huruf, kayak centang ya, ini tanda centang seperti itu.
Baik, saya rasa gampang sekali ya perhitungan tentang kubik. Fungsi linear ini udah selesai nih. Selanjutnya adalah tugas buat kalian, buat kenang-kenangan di rumah ya. Yang namanya tugas itu sesuatu yang indah bagi mahasiswa, karena mahasiswa itu akan lebih pintar karena berpikir ya. Dosen yang sayang dengan mahasiswanya itu berarti dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswanya, karena biar banyak latihan, biar pintar seperti itu ya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.